Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala an-nabiyil karim Muhammad Khatimil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sayyidil Ulil Mu'ajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi haqqal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وآية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي Saudara-saudara hadirin kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untayan kita syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Allah berikan kita kesehatan zahir, Allah berikan pula kita kesehatan batin. Allah beri kita dengan kesempatan yang kemudian tentunya pada hari ini, pada saat yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan ibadah sebagai bentuk kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan bersama dari seluruh kegiatan-kegiatan umriyah yang kita lakukan, dari seluruh amaliyah yang kita laksanakan, insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat ini salam, tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan adalah pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, bulan ini yang merupakan bulan Dzulhijjah yang dikenal di dalamnya ibadah kurban atau pelaksanaan ibadah haji. Ada ibadah yang diibaratkan kepada kekuatan badan yang disebut dengan ibadah badannya, salat. Ada juga ibadah yang Allah ibaratkan kepada kekuatan hati yang dinamakan ibadah qalbiyah, adalah zikir. Begitu juga ibadah haji merupakan gabungan daripada keseluruhannya. Uang kita punya, haji kita berkeinginan, maka tentunya haji akan terlaksana.
Tapi berapa banyak orang yang barangkali uang yang banyak, jabatan mereka miliki, kekuasaan mereka ada, tapi lantaran hati tidak dingin, barangkali ke New York sampai ke London Paris modal mandir, tapi ke Mekah mungkin tidak bisa sampai. Kenapa? Karena lantaran hati tidak ingin haji. Begitu juga ibadah yang merupakan suatu vertikal khusus dengan Allah, yang mungkin kita pada hari ini tidak mampu melakukan umrah di sana, tidak bisa melakukan rukun haji di sana, tidak bisa kita bawa, tidak bisa kita hukum, tidak kita selesai, kita tidak bisa melakukan sebagaimana saudara-saudara kita telah melakukan bermacam ibadah sebagai bentuk kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itulah ada ibadah yang mungkin barangkali sebagai gantian daripada mereka di sana kita bisa melaksanakan hari ini, saat ini, bulan ini, tentunya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat yang terpendek dari 114 surah, adalah surah yang terpendek tersebut mengandung makna yang sangat luar biasa. Apa maknanya dalam Al-Quran tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, telah memberikan kita rezeki yang begitu banyak, telah memberikan kita bermacam bentuk kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maka dengan rezeki yang kita miliki, dengan uang yang kita punya, dengan harta yang kita dapati, lalu Allah katakan dalam hal itu, "Fasalli li rabbika." Maka jangan lupa kita berkuliah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita meningkatkan bermacam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tiap hari melakukan ibadah, kita tidak tinggalkan sholat, kita rajin melakukan bermacam umrah kepada Allah, lalu kemudian wanhar Allah katakan, Allah pertanyakan, Allah perintahkan bagi orang-orang yang Allah titipkan harta setelah mereka sholat, maka wanhar adalah berkorban. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita maklum korban merupakan ibadah sunnah, yang merupakan ibadah sunnah muakkad, sunnah yang disunatkan, yang timpelnya berdekatan dengan wajib. Ketika kita punya harta, lalu kemudian kita tidak mau berkorban, maka kemudian Rasulullah melarang kita untuk mendekatkan masjid, untuk mendekatkan musala, dan dipastikan tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah dan Rasulullah di yaumil kiamat kelak nanti. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat dari sejarah ini kita melihat bagaimana awalnya peristiwa di mana ketika Nabi Ibrahim Khalilullah sebagai nabi yang sangat luar biasa, dengan umurnya yang sangat luar biasa, yang ibadahnya sangat luar biasa, harta beliau banyak, sapi beliau banyak, kambing beliau banyak, unta beliau banyak, harta-hartanya. Lalu setiap tahun beliau selalu berkorban di jalan Allah. Ratusan ribuan ternak beliau sembelih untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Perbuatan Ibrahim ini tidak menyenangkan iblis laknatullah, tidak menyenangkan golongan iblis laknatullah. Iblis tidak suka melihat Ibrahim yang rajin bersedekah, iblis tidak suka melihat Ibrahim rajin beribadah, iblis tidak suka melihat Ibrahim yang sangat dermawan. Maka Ibrahim ingin menggagalkan dan berusaha bagaimana Ibrahim ini tidak dapat melakukan sebagaimana yang telah dilakukan. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, Allah memberikan perintah kepada iblis laknatullah dalam artian untuk menguji ketulusan Ibrahim. Karena memang awalnya iblis meminta kepada Allah dengan cara tidak yakin apa yang dilakukan oleh Ibrahim, yang kemudian Allah
Ibrahim sudah mengembala ternaknya di atas bukit dengan jumlah sapi, dengan jumlah hewan, dengan jumlah onta yang begitu banyak. Lalu iblis menyamar sebagaimana orang tua lakukan, mendekati Ibrahim Khalilullah dan mengucapkan salam kepada Ibrahim. Lalu apa kata iblis ini? Wahai Ibrahim, ya, engkau seorang nabi, mungkin hartamu banyak, ya, kau belum punya anak. Betul. Saya dengar seluruh masyarakat menyatakan kau orang yang dermawan. Tiap tahun kau memberikan harta begitu banyak. Saya ingin bertanya kepada Ibrahim, apakah kau tidak merasa rugi dengan apa yang telah kau lakukan? Ibrahim berkata, wahai hamba Allah, ini belum seberapa. Seluruh yang kukurbankan, seluruh yang kuserahkan dengan Allah, itu belum seberapa. Andai kata pun aku mempunyai seorang anak, maka anak pun akan rela disembelih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berganti minggu, minggu berubah jadi bulan, bulan pun berganti tahun. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim Khalilullah yang sudah berusia 70 tahun, yang mungkin pada adatnya tidak mungkin mengandung lagi, karena memang perempuan dalam usia yang setua itu tidak bakal mengandung lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mungkin berbuat sekehendaknya. Lalu kemudian di mana ucapan Ibrahim yang sudah berlalu, yang mungkin Ibrahim sudah lupa, Allah menjadikan istri Ibrahim Khalilullah mengandung. Singkat cerita, Siti Hajar pun melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian hari berganti bulan-bulan pun berubah jadi tahun. Allah gambarkan di dalam Al-Quran dari maka ketika anak itu sampai pada umur satu berusaha dengan Ibrahim Khalilullah. Ini ada dua pendapat. Ada yang pendapat menyatakan di atas umur 10 tahun. Ada yang berpendapat di bawah umur 10 tahun. Bisa dikatakan di atas umur 6 tahun. Di mana Ismail telah mampu berusaha dengan Ibrahim Khalilullah. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, pada tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim didatangi mimpi pertama dengan mengatakan, hai Ibrahim, penuhi janjimu, tepati ucapanmu, kau telah berjanji. Lalu kemudian Ibrahim terbangun dari tidurnya, lalu berpikir ini mimpi atau cuma sekedar buah tidur, atau sekedar hanya tiruan saja, atau hanya sekedar bayang-bayang saja. Ibrahim tidak mengungkap hal itu yang terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah, pada malamnya Ibrahim kembali bermimpi dengan sadar bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelihkan anaknya. Maka dikenal tanggal 9 merupakan tanggal hari Arafah yang merupakan kepastian untuk melakukan berbagai bentuk ibadah dan kemudian kepada Allah untuk memastikan, mensahihkan bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan yaumun nahar, hari penyembelihan, pada fajar hari Ibrahim berkata kepada istri tercintanya Siti Hajar, wahai istriku yang tercinta, hari ini aku dan anak kita Ismail ingin berjalan-jalan, melihat udara segar, berjalan-jalan, melihat pemandangan di sebuah lurah, di sebuah tempat. Siti Hajar mulai curiga. Untuk apa Ibrahim? Biasanya kau tak pernah melakukan hal ini, tapi hari ini bukan kau melakukan hal ini. Apa kata Ibrahim, wahai istriku Siti Hajar, kami sekedar untuk berjalan-jalan saja. Tidak banyak cerita. Perintah Ibrahim kepada Siti Hajar. Siti Hajar langsung memandikan Ismail, memakaikan baju-baju yang bagus, membuat wangi-wangian, mengikatkan rambutnya, membuat badannya, dan Ismail sudah sangat luar biasa. Lalu Ibrahim membawa Ismail ke sebuah lurah. Dan di satu tempat tersebut
Lalu berkata Ibrahim kepada anaknya. Apa kata Ibrahim? Radhiyallahu kepada anaknya. Qala, berkata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam tidurku ketika aku tidur, di mana Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Anni asbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Panjur maka kata Ibrahim Khalilullah, maka pikirkan olehmu bagaimana akan pendapatmu. Kau mau atau tidak, rela atau tidak, setuju atau tidak. Ungkapan Ibrahim dijawab oleh Ismail dengan spontan. Qala, berkata Ismail, ya abadi fa'alna tu'marun, satajiduni insyaallah min as-sabirin. Hai ayahku, wahai abiku, lakukan perintah-perintah itu. Kalau itu perintah dari Allah, engkau akan melihat di mana aku bisa menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita cerita ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu anaknya menginginkan beberapa pesan kepada ayahnya. Wahai ayahku, kalau engkau ingin menyembelihku, maka aku ingin minta kepadamu, pertama, bajuku jangan kau nampakkan kepada ibuku, dan jangan kau nampakkan kepada teman-temanku, karena mereka akan sedih. Ibuku akan menangis melihat darah yang sangat banyak di bajuku. Kemudian yang kedua, kau ikatlah kedua tanganku, agar ketika pisau itu menyembelih leherku, maka aku tidak gemetar, aku tidak berteriak, dan aku tidak melawan. Yang ketiga, wahai ayahku, asalkan pisau itu tajam-tajam, maka ketika pisau itu menyentuh kulitku, langsung memutuskan leherku dan aku tidak terasa sakit, dan lain sebagainya. Ada pesan dari Ismail kepada ayahnya. Ibrahim menyiapkan semua tersebut. Maka singkat cerita, ketika menyembelih Ismail, pisau yang begitu tajam pun tidak dapat memutus leher Ismail. Lalu Ibrahim berkata kepada pisau, Allah terbahasan dalam Al-Quran, wahai pisau, engkau benda mati, tajam ditajamkan. Kenapa kau tidak mampu memutuskan leher Ismail? Padahal telah rela bahwa dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sempat bertakbir sebanyak 9 kali. Lalu ungkapan takbir tersebut disambung oleh Jibril alaihissalam, di mana Allah telah mengutus Jibril untuk membawa ganti penyembelihan sebagai bentuk pengorbanan Ibrahim, di mana Allah memberikan seekor kibas kepada Jibril alaihissalam dan kemudian menggantikan kibas yang menggantikan Ismail Khalilullah. Jibril pun mengucapkan takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum penyembelihan terjadi, iblis laknatullah ingin mengagalkan hal itu. Pertama, dipengaruhi ibunya Siti Hajar. Ibu pun tak terpengaruh dan mengambil sebutir batu kerikil, melemparkan iblis laknatullah, dikenal dengan jumrah pertama. Lalu kemudian menggoda Ibrahim Khalilullah, mengatakan Ibrahim bodoh, mengatakan Ibrahim ungu, mengatakan Ibrahim tidak waras, ingin menyembelih anaknya. Ibrahim pun konsekuen dengan keinginannya, maka mengambil kembali sekerikil batu dan kemudian melemparkan iblis laknatullah. Singkat cerita, kemudian sang iblis ingin menggoda Ismail. Dibisik ke telinga Ibrahim Ismail, dirayu Ismail agar Ismail tidak mau disembelih. Lalu singkat cerita konsekuennya luar biasa Ismail pun mengambil sebutir batu kerikil dan melemparkan kembali iblis laknatullah. Maka kemudian kenaklah mata iblis laknatullah, maka jeleklah mata iblis tersebut.
Maka di Mekah dikenal jumrah pertama, lemparan kedua, dan jumrah yang ketiga. Inilah saudara-saudara kita yang melakukan ibadah sebagai bentuk kesempurnaan rukun Islam. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita-cerita karena waktu membatasi kita, manfaat daripada kurban. Kurban yang kita sembelihkan di jalan Allah di akhirat akan dikembalikan oleh Allah. Nanti akan duduk di pinggir kubur kita masing-masing. Tanduknya dari emas, bulunya dari emas, matanya dari batu dari surga. Kemudian kita berkeluar dari dalam lambah dan berkata kepada kurban, "Man anta, siapa engkau?" Lalu kurban itu menjawab, "Ana kurbanuka, adalah aku kurbanmu yang pernah kau sembelihkan di jalan agama Allah." Sebab itulah ada 7 kendaraan yang dimana 7 kendaraan tersebut 6 telah kita pakai di dunia dan 1 akan Allah titipkan di akhirat. Apa yang akan kita pakai di dunia? Yang pertama adalah musuh ayah. Ketika ibu belum menikah dengan ayah kita, maka kita tersembunyi dalam tulang rusuknya. Kendaraan yang kedua adalah rahim ibu selama 9 bulan 10 hari. Dan yang ketiga, pangkuan ibu kita selama 2 tahun ketika ibu menyusui. Dan yang keempat, kendaraan kita tidak lain ketika usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun. Kita sering naik kendaraan yang keempat adalah pundak orang tua kita masing-masing. Dan yang kelima, setelah kita dewasa, uang kita banyak, usaha kita lancar, maka kemudian kita membeli kendaraan yang bervariasi. Dari mulai Honda yang termurah sampai Honda yang termahal, dari mulai mobil yang termurah sampai mobil yang termahal, dari mulai pesawat laut sampai dari mulai kapal laut sampai menjadi pesawat udara sesuai dengan ekonomi kita masing-masing. Dan yang kelima, 6, setelah umur kita cukup, usia kita terbatas, hidup kita sudah habis, maka artinya mati. Kita akan diberikan kendaraan yang ke-6, tidak lain adalah pundak saudara-saudara kita. Kita diantar ke kuburan, kita diantar ke tempat pemakaman kita. Sebab itulah jangan kita berburuk sangka dengan mereka, jangan kita berselisih paham dengan mereka. Hari ini kita tidak butuh dengan mereka. Siapa tahu ketika kita mati, dia yang kita musuhi, dia yang kita fitnahi, dia yang selama ini kita benci, mungkin dia akan mengantarkan kita ke kuburan. Pundak mana yang kita pakai, tangan mana yang kita gunakan untuk menggali kubur kita masing-masing. Ini merupakan kendaraan kita yang ke-6. Maka setelah kita mati, kiamat terjadi, pada masa datang Allah berikan kita kendaraan yang ke-6. Allah berkata kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, la kuntu ibadi rajidin." Jangan biarkan umat Muhammad hari ini berjalan kaki, balik kamu ala najihim, naikkan mereka ke atas kendaraan-kendaraan mereka. Apa kata malaikat? Ya Allah, apa kendaraannya ya Allah? Udhiyah, korban yang telah mereka korbankan di dunia. Sebab itulah kalau bagus sembelihan yang kita sembelih di dunia, maka baguslah kendaraan yang kita gunakan di akhirat. Kalau tidak sempurna penyembelihan kita di dunia, maka tidaklah sempurna kita dapatkan kendaraan-kendaraan kita di akhirat kelak nanti. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu membatasi kita ingin sebenarnya menyampaikan ada yang wajib diketahui bagi orang yang berkurban, ada yang wajib diketahui bagi orang seluruh panitia kurban, dan ada yang wajib diketahui bagi para pelaksanaan kurban. Tapi karena waktu masih kita, insya Allah dapat kita akan kembali, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama agar semua pengorbanan kita sebagai bentuk penebus dosa dari apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah dan yang salah merupakan berlipat satu sendiri. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina bi salatil jumu'i wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala an-nabiyil karim Muhammad fatimil nabi wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa habna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamati yawmal qiyamah innaka sami'ud du'a wa ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas sabirin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa